Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Pariji dan rekan saya Karisma Hanafia Mokoagong. Kami dari kelompok 2 Statistika Deskriptif ingin menjelaskan tentang pengujian hipotesis regresi linier sederhana. Uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Yang selanjutnya, dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi, pernyataan, istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji dinyatakan oleh H0 dan penolakan H0. Dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Jika telah ditentukan koefisien determinasi R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikasi menggunakan uji T. Langkah-langkah uji T dalam regresi linier sederhana. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam uji T pada regresi linier adalah: yang pertama, menentukan hipotesis HB sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. HB sama dengan 0. Variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi A. Signifikasi A yang sering digunakan adalah A sama dengan 5% atau sama dengan A sama dengan 0,05. Langkah-langkah uji T regresi linier sederhana. Yang ketiga, menghitung linier T dihitung menggunakan persamaan. T hit sama dengan R akar N-2 per akar 1 R kuadrat. Yang keempat, menentukan daerah penolakan H0 atau daerah krisis. Bentuk pengujian dua arah sehingga menggunakan uji T dua arah. H akan ditolak jika T lebih besar atau T lebih kecil dari T, yang berarti H diterima. H akan diterima jika min T kurang dari T kurang dari T. H ditolak. Langkah uji T sederhana regresi linier: menentukan T tabel menggunakan tabel uji T. Tabel uji T untuk A sama dengan A 5% dan derajat kebebasan df atau N min K. N sama dengan jumlah sampel pengukuran dan K adalah jumlah variabel bebas plus variabel terikat. Yang keenam, kriteria pengujian T dihitung dan tabel T. Bila T kurang dari TAB, maka HO diterima, H ditolak. Bila T lebih besar dari TAB, maka H ditolak, H1 diterima. Kesimpulan hasil uji signifikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma. Baik, di sini saya Karisma Hanafia Mokoagong akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salman Al-Pariji. Baik, selanjutnya adalah pengujian hipotesis regresi linier sederhana. Contoh pertama, lakukan uji hipotesa apakah kalori harian berpengaruh terhadap berat badan mahasiswa dari data tersebut. Dari data berikut. Di sini ada 10 nama mahasiswa berupa kalori per hari atau X dan juga berat badan atau Y. Yang pertama ada Dian dengan kalori per hari 530 dan berat badan 89. Yang kedua Eca, kalori per harinya 300, berat badan 48. Yang ketiga ada Winda, 358 untuk kalori per harinya dan berat badannya 56. Yang keempat ada Kelo dengan kalori per harinya 510 dan berat badan 72. Yang kelima ada Intan dengan kalori per harinya 302 dengan berat badan 54. Yang keenam ada Putu dengan kalori per harinya 300 dengan berat badan 42. Yang ketujuh ada Aditya dengan kalori per harinya 387
dan berat badan 60. Yang ke-8 ada Anita dengan kalori perharinya 527 dan berat badan 85. Ke-9 ada Sevia dengan kalori perharinya 415 dan berat badan 63. Dan yang terakhir ada Rosa dengan kalori perharinya 512 dan berat badan 74. Lalu kita akan menghitung nilai koefisien korelasi atau R. Baik, dengan rumus di atas maka ketemu 10 dalam kurung 279294 tutup kurung dikurang buka kurung 4141 tutup kurung dan buka kurung 643 tutup kurung per akar 10 buka kurung 180 2235 tutup kurung dikurang buka kurung 4141 tutup kurung kuadrat, lalu 10 buka kurung 43495 tutup kurung dikurang buka kurung 643 tutup kurung kuadrat sama dengan 130 277 dibagi atau per 137.120,2318, lalu hasilnya adalah 0,95. Maka koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,90. Selanjutnya jumlah data N sama dengan 10. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan H0 bagi B sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 titik 2 B tidak sama dengan 0. Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Nilai T hitung T hit sama dengan R akar 6 kurang 2 per akar 1 min R kuadrat sama dengan 0,95 akar 10 kurang 2 per akar 1 kurang 0,90 yang hasilnya sama dengan 8,497, yang berarti T hit sama dengan 8,497. Derajat kebebasan DF sama dengan N kurang K sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji, T untuk taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 8. Maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T sama dengan 2,36. Membandingkan T hit dengan T di mana T hit sama dengan T lebih besar T atau 8,497 lebih besar dari 2,306. Kesimpulannya, nilai T hit sama dengan lebih besar dari T sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata atau signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respons Y dengan taraf signifikan 5%. Baik, mungkin segitu saja penjelasan materi dari kami berdua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.